Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di English Premier League antara Arsenal versus Everton yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor telak 4-0, dan dari pertandingan di Piala FA antara Manchester United versus West Ham yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor 3-1 setelah mereka tertinggal lebih dulu. Dengan kemenangan ini berarti Arsenal memperlebar jarak mereka dengan Manchester City karena sekarang selisih poin antara Manchester City dengan Arsenal adalah 5 poin. Sedangkan Manchester United dengan kemenangan lawan West Ham berarti mereka lolos ke babak selanjutnya dari Piala FA, yakni ke babak perempat final, dan pada tanggal 18 Maret nanti akan berhadapan dengan Fulham. Pertama-tama tentu saya ingin membahas pertandingan dari English Premier League antara Arsenal versus Everton yang merupakan pertandingan tabungan bagi Arsenal karena ini adalah pertandingan yang ditunda. Everton adalah salah satu tim yang bisa mengalahkan Arsenal musim ini kan teman-teman, ketika mereka bermain di kandang sendiri dan mereka berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Tapi di pertandingan tersebut juga mereka sebetulnya digempur total. Kesulitan bagi para pemain Arsenal adalah untuk melakukan finishing, dan ketika mereka kesulitan untuk mengantisipasi counter attack dari para pemain Everton, yang juga terjadi ketika mereka berhadapan dengan tim-tim lain yang mengandalkan strategi defend and counter attack. Dan itu juga yang sebetulnya terjadi di pertandingan dini hari tadi kan teman-teman. Maka itu para pemain Arsenal beberapa kali kecolongan ketika para pemain Everton itu bisa membangun sebuah counter attack yang rapi. Dan juga mereka sangat kesulitan untuk bisa menciptakan peluang. Bahkan peluang pertama yang mereka ciptakan itu adalah di menit ke-40 dari Bukayo Saka, tapi bagusnya langsung dia bisa mencetak gol. Jadi inilah perbedaan antara Arsenal dan juga Everton. Ketika Everton sebetulnya yang mendapatkan peluang lebih dulu ya, 2 peluang bahkan, tapi mereka gagal mencetak gol. Tapi Arsenal dengan peluang pertamanya yang berbahaya mereka bisa langsung mencetak gol. Dan di babak pertama itu teman-teman, Arsenal cuma mendapatkan 3 peluang, berbeda dengan Everton yang mendapatkan 4 peluang. Tapi dari 3 peluang Arsenal bisa mencetak 2 gol. Artinya conversion rate mereka itu bagus. Terus caranya bagaimana untuk bisa membuka pertahanan dari Everton dan juga menciptakan peluang yang berbahaya? Ya caranya adalah untuk bermain lebih fleksibel lagi. Artinya para pemain harus bergeser dari satu posisi ke posisi lainnya, dan itu dilakukan oleh Martinelli, oleh Odegaard, oleh Xhaka, dan juga oleh Zinchenko. Dan dari mana mereka membangun serangan tersebut? Mereka membangun serangan tersebut dari sektor sebelah kiri pertahanan Everton. Padahal di sana biasanya itu adalah daerah dari Bukayo Saka. Buat apa juga Martinelli masuk ke sana? Mau tidak mau dia perlu masuk ke sana untuk membantu sebuah proses serangan agar para pemain Everton itu sulit untuk bisa memonitor pergerakan dari para pemain Arsenal. Dan ketika mereka bekerja sama di sektor tersebut, baru kemudian ketika Zinchenko mendapatkan bola, dia bisa memberikan true pass kepada Bukayo Saka yang sudah mencari ruang yang terbuka. Dan ternyata true pass itu bisa diterima oleh Saka dan dia bisa melakukan finishing yang sempurna. Dan ini bukan gol yang biasa-biasa saja bagi Saka karena dia mencetak gol dengan kaki kanannya. Yes, Everton beberapa kali bisa memenangi bola di lini tengah. Bahkan mereka bisa merancang sebuah counter attack yang berbahaya, tapi performa dari Ramsdale juga lagi bagus, apalagi ketika dia save tuh peluang pertama dari Everton yang di-shooting oleh Neil Maupay dari luar kotak penalti. And then the second goal. Nah, second goal ini juga saya melihat nih karena pressure yang diberikan oleh para pemain Arsenal kepada para pemain Everton. Dan lagi-lagi nih teman-teman lihat bahwa Martinelli kan sebetulnya bermainnya kan di sebelah kiri, tapi dia sudah berada di sebelah kanan. Nah, karena dia pindah posisinya untuk bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain Everton dan menyulitkan mereka untuk mengawal dia. Dan Bukayo Saka juga kan bagus memberikan pressure itu kalau nggak salah kepada Gueye. Sebetulnya tuh sebelumnya Odegaard sudah di foul, tapi wasit tidak menganggap foul. Dan ketika Gueye menguasai bola, dia terlalu lama berpikir. Mungkin dia bingung kasih umpan ke Pickford atau menghalau bola. Dan ternyata di sanalah Saka masuk, memberikan pressure. Dan ketika dia memberikan pressure, bagusnya dia tidak melakukan foul. Dan bola itu didorong kepada Martinelli yang bisa melakukan finishing yang sempurna. Saya kira offside. Tapi bagusnya kali ini wasit di ruang VAR gak error, artinya gak melakukan kesalahan. Dan dia melihat dengan teliti dan ternyata itu dia, benar, tidak offside. Dan dengan unggul 2-0 ya tentu Arsenal sudah di atas angin. Ketika saya ditanya di halftime, kira-kira apa yang akan dilakukan Arteta ya, saya sudah jelaskan kemungkinan main mid block aja, nunggu aja di tengah, kemudian cepat menyerang. Karena sebetulnya dalam proses membangun transisi yang positif tuh Arsenal cepat banget. Antara 7 sampai 9 detik mereka sudah bisa membangun proses serangan yang cepat. Tapi untuk recover position setelah menyelesaikan peluang, mereka selalu terlambat.
Nah, seandainya para pemain Arsenal ini tetap bermain terbuka di babak kedua bisa sangat berbahaya. Dan kan sekarang sudah unggul 2-0, mendingan bermain lebih konservatif. Dan itu yang dilakukan oleh para pemain Arsenal. Bukan berarti mereka bermain bertahan, enggak. Mereka menunggu aja di tengah. Tapi ketika mendapatkan bola, serangannya tampak begitu berbahaya. Dan juga saya sudah jelaskan, kemungkinan ini Partey akan dimainkan. Dan betul kan Partey dimainkan untuk menambah tenaga di tengah. Karena para pemain Everton mainnya cukup kasar juga di pertandingan ini tuh. Doucouré, Onana, apalagi Onana, dikit-dikit di challenge aja udah jatuh tuh pemain. Kacau banget, cengeng banget ini pemain. Mereka berharap bahwa wasit memberikan kartu kuning kepada para pemain Arsenal dan mungkin nanti akan ada kartu merah. Dan sebetulnya Everton yang mendapatkan peluang untuk mencetak gol kan di babak kedua itu McNeil. Yang Ramsdale bisa melakukan save. Tapi kemudian kita bisa melihat proses serangan yang bombastis dari para pemain Arsenal karena melibatkan 4 pemain dan juga 4 kali passing. Lagi-lagi Zinchenko yang terlibat dalam proses serangan ini, teman-teman. Ketika dia memberikan bola kepada Martinelli, Martinelli kepada Xhaka, Xhaka kepada Trossard, dan Trossard memberikan umpan kepada Odegaard. Sehingga Odegaard bisa berada dalam situasi yang menguntungkan untuk mencetak gol. Udah 3-0, udah para pemain Arsenal santai, banyak sekali peluang dari mereka. Bahkan Saka pun hampir mencetak gol lagi kan. Eddie Nketiah pun hampir mencetak gol tuh ketika dia mendapatkan umpan kalau nggak salah dari Partey itu. Dan kemudian gol keempat ini juga gol yang cantik, lagi-lagi Zinchenko yang terlibat ketika dia memberikan umpan kunci kepada Nketiah dan Nketiah bisa memberikan umpan kepada Martinelli. Kurang lebih ini sama ya seperti gol yang dicetak oleh Odegaard, dan Martinelli bisa melengkapi kemenangan dari Arsenal dengan skor 4-0. Berarti Martinelli telah mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir bagi Arsenal secara berturut-turut, dan juga untuk sementara dia adalah top skor dari Arsenal. Dan tampak jelas para pemain Arsenal mengandalkan passing, pace. Passing itu kan operan, pace itu adalah kecepatan dan juga positioning. Jadi kepintaran mereka untuk mencari ruang di area pertahanan tim lawan sehingga mereka bisa membombardir pertahanan dari Everton dan mereka bisa menang dengan skor telak 4-0. Ini adalah kemenangan yang sangat amat krusial bagi Arsenal, teman-teman. Ya seperti yang selalu saya katakan, harapan itu masih ada dan harapan itu nyata. Tinggal bagaimana para pemain Arsenal bisa menjaga performa mereka. Dan kalau bagi saya man of the match di pertandingan ini adalah Zinchenko karena dia terlibat dalam proses 3 dari 4 gol yang dicetak Arsenal. And now to the second match, teman-teman. Manchester United versus West Ham. Tentu ini juga adalah pertandingan yang penting bagi Manchester United karena mereka ingin trofi tambahan ya musim ini ya. Dan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa Manchester United is back, dan itu mereka buktikan di atas lapangan di pertandingan lawan West Ham karena setelah tertinggal mereka bisa mencetak 3 gol. Ya mungkin juga mereka yang tidak suka dengan Manchester United akan mengatakan ya ini kan lawannya bukan tim yang kuat, West Ham. Ya betul, lawannya bukan tim yang kuat. Tapi sebetulnya West Ham kan nggak bermain buruk juga di pertandingan dini hari tadi. Mereka juga berani bermain terbuka, mereka juga menciptakan banyak peluang. Tapi bagusnya performa dari De Gea luar biasa di pertandingan dini hari tadi kan teman-teman. Dia melakukan banyak save yang menggagalkan upaya dari para pemain West Ham untuk mencetak gol. Walaupun dia ada melakukan 1 kali kesalahan tuh yang juga memberikan peluang bagi West Ham untuk menciptakan sebuah shooting ya dari luar kotak penalti itu Antonio juga. Dan memang Antonio ini kan pemain yang berbahaya di West Ham ya teman-teman ya. Dan sebetulnya materi pemain dari West Ham bagus, cuma sayangnya mereka tidak bisa bertahan secara benar dan baik. Maka itu tim ini telah banyak kemasukan gol. Padahal dari segi mereka melakukan serangan cukup berbahaya juga loh. Bahkan mereka bisa menciptakan banyak peluang kan. But in this game memang Erik ten Hag mau tidak mau perlu melakukan rotasi ya. Karena pemain-pemain yang jarang diberikan kesempatan untuk bermain sebagai starter kali ini turun seperti Lindelof, Harry Maguire, Garnacho, dan juga Sabitzer serta McTominay. Dan sebetulnya secara permainan ya Manchester United memang mendominasi sih bermain di Old Trafford ya. Bahkan mereka yang mendapatkan banyak peluang di babak pertama kan. Ketika ada shooting dari Sabitzer, kemudian shooting dari Anthony 2 kali, shooting juga dari Garnacho. Tapi West Ham ini dengan counternya berbahaya sekali. Itu sekali counter yang ketika Ben Rama memberikan bola ke Antonio, hampir saja itu dia cetak gol. Tapi De Gea bagus banget ya save-nya ya. Saya yakin nih Luis Enrique pasti nyesel nih nggak bawa De Gea ke Piala Dunia kan tahun lalu. Pernah saya jelaskan juga kan salah itu keputusan dari Luis Enrique nggak bawa De Gea. So anyway in this game yang penting bagi para pemain MU adalah mereka harus bisa efektif untuk menciptakan peluang dan tentunya finishing. Nah disinilah kesulitan bagi mereka, terlepas juga dari performa penjaga gawang West Ham Areola ya. Ini lagi bagus juga nih performa dari penjaga gawang ini. Total dia melakukan 6 save loh di pertandingan ini teman-teman. Bisa saja MU menang dengan skor yang lebih telak lagi atau lebih dulu meraih keunggulan. Tapi save dia cukup bagus di pertandingan ini. Dan saya melihat kesulitan MU di babak pertama itu adalah untuk memenangi duel di tengah.
tampak jelas kehilangan Casemiro di lini tengah dari Manchester United. Tapi kan nggak mungkin Casemiro ini main sebagai starter di semua pertandingan ketika sekarang kalender pertandingan atau jadwal padat bagi Manchester United. Piala FA, Premier League, kemudian ada lagi nanti pertandingan di Europa League. That's why Erik ten Hag perlu melakukan rotasi dan itu tidak salah. And McTominay juga sebetulnya permainannya gak buruk, kan dia terlibat dalam situasi peluang pertama dari Manchester United kan, yang Sabitzer tuh menciptakan peluang shooting dari luar kotak penalti. So he was not bad, tapi dia tidak begitu kuat sehingga dia sering kalah duel-duel di tengah. Dan Maguire yang beberapa kali yang perlu melakukan high press, sekali itu dia melakukan pelanggaran yang keras kalau nggak salah ke Antonio ya, yang dia mendapatkan kartu kuning itu. Mau tidak mau dia harus melakukan high press karena di tengah ini MU terlihat lemah. Sabitzer coba untuk mendukung serangan, sedangkan McTominay ini saya ngelihat dia beberapa kali out of position karena dia juga ikut membantu serangan. Dan ketika di babak kedua itu Casemiro masuk, memang permainan dari Manchester United tampak lebih tangguh di tengah karena dia beberapa kali bisa memenangkan bola, dia bisa membantu Bruno Fernandes dalam urusan membangun serangan juga, karena di Manchester United kali ini saya melihat peran dari Casemiro lebih ofensif. Tidak seperti ketika dia masih membela Real Madrid di mana dia lebih fokus untuk defend. Dan ternyata West Ham yang mencetak gol lebih dulu, dan ini adalah gol yang indah ketika si Ben Rama ya mencetak gol, dia mendapatkan umpan dari Emerson di dalam kotak penalti. Nah, salahnya dari para pemain MU bahwa mereka tidak menutup ruang tembak dari Ben Rama sehingga dia bisa shooting tendangan yang melengkung yang bisa menjebol gawang dari De Gea. Tertinggal MU, tapi saya yang nonton pertandingan ini live karena saya nonton di HP saya sambil saya juga mengamati pertandingan dari Arsenal lawan Everton. Saya sudah yakin MU akan comeback. Jujur saya sama sekali gak bohong, karena mainnya di Old Trafford. Old Trafford ini kan sekarang kan sudah menjadi neraka bagi tim-tim lawan. Dan betul, terlihat jelas kan. Dan juga bagusnya saya melihat keputusan dari Ten Hag, dia tidak menarik keluar Garnacho. Dan gak bijak juga kalau dia menarik keluar Garnacho, karena Garnacho terus-menerus bisa melakukan penetrasi ke ruang pertahanan dari West Ham. Cuman dia minim backup. Karena saya melihat di sebelah kanan Anthony ini bermain lebih individu. Anthony is not a bad player, tapi kadang-kadang dia egois juga. Jadi ketika Anthony itu ditarik keluar, nah baru saya melihat permainan dari Garnacho lebih eksplosif lagi karena dia mendapatkan dukungan lainnya dari Rashford. Nah ketika ada Rashford, ini yang mendukung pergerakan dari Garnacho. Nah disitulah saya melihat perbedaan dari Garnacho, dan akhirnya MU bisa menyamakan kedudukan. Walaupun sebelumnya mereka sudah mencetak gol tapi Casemiro offside dari free kick, but akhirnya mereka bisa mencetak gol dari corner ketika Bruno memberikan umpan. Dan saya kira itu Weghorst yang mencetak gol karena kan nomor punggungnya tuh di jersey sama 27. Ternyata pemain West Ham ya, Naif ya kalau nggak salah, Naif Agued ya, dia yang mencetak gol bunuh diri. Udah 1-1, udah. Feeling saya nih MU akan comeback secara dramatis, dan betul. Kita lihat Garnacho bisa mencetak gol ketika dia mendapatkan bola rebound setelah Weghorst shooting dan dia bisa melakukan finishing yang sempurna. Pemain ini usianya baru 18 tahun loh teman-teman, tapi lihat mentalnya sudah kuat. Kenapa bisa kuat? Karena pelatihnya bagus. Pelatihnya yang bisa memberikan dia kepercayaan diri bahwa dia adalah pemain yang bagus, tinggal bagaimana dia mengikuti instruksi dari pelatih. Apa instruksinya? Ketika berada dalam situasi di mana ada rekannya lain yang support, dia perlu memberikan umpan. Tapi ketika dia hanya sendiri, maka dia perlu melepaskan shooting. Maka itu di pertandingan ini dia melepaskan 3 kali shooting, 1 di save, 1 off target, 1 lagi dia berhasil mencetak gol. Ketika sudah 2-1, game over tentunya bagi West Ham karena sudah memasuki menit 90. Tapi ada Weghorst yang melakukan challenge kepada Naif juga Agued ya, Naif Agued yang mencetak gol bunuh diri sehingga dia bisa mendapatkan bola, memberikan umpan kepada Fred, dan Fred bisa melakukan finishing melengkapi kemenangan dari Manchester United dengan skor 3-1. Apa yang bisa kita pelajarin dari kemenangan Manchester United ini? Bahwa para pemain mereka sekarang punya mental yang kuat. Meskipun tertinggal, yes betul mereka bermain di Old Trafford yang sekarang sudah menjadi neraka bagi tim-tim lawan, tapi jika musim ini Manchester United tidak dilatih oleh Erik ten Hag dan masih dilatih oleh Ralf Rangnick atau Ole, saya gak yakin MU itu bisa keluar sebagai pemenang di pertandingan dini hari tadi, karena mental para pemain mereka berbeda dan juga para pemain mereka pintar untuk memainkan variasi serangan. Dan feeling saya ini adalah bagian dari taktik Erik ten Hag yang menginginkan para pemain mereka jangan banyak gaya. Dapat bola, kalau punya kesempatan passing, kalau punya chance untuk shoot. Maka itu para pemain Manchester United menciptakan banyak sekali peluang di pertandingan ini secara keseluruhan. Total percobaan ke gawang dari West Ham. Kita tunggu teman-teman pertandingan lainnya dari Arsenal dan juga Manchester United karena durasi juga udah panjang nih, kalau nggak salah berapa nih? Udah lebih dari 15 menit. Tapi terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru ini. Kita tunggu teman-teman perjuangan dari Arsenal yang sekarang punya peluang besar untuk menjadi juara dari Premier League, dan juga perjuangan dari Manchester United yang masih punya peluang untuk mendapatkan trofi Piala FA, trofi Europa League, and maybe
Champions of English Premier League. Kemungkinan itu masih terbuka teman-teman. Apapun masih bisa terjadi. Yuk kita nikmatin persaingan dari tim-tim besar di Liga Inggris musim ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.